Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Investment. Oke teman-teman, hari ini pagi hari tanggal 20 Agustus 2021 saya akan membahas Cardano teman-teman ya. Sebelum masuk ke bahasan materi, saya sampaikan pesan penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MS Investment, tidak terima titip dana trading. Teman-teman juga mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Oke teman-teman, bahasan kali ini adalah Cardano. Jadi Cardano telah berhasil breakout. Di judul saya adalah Cardano breakout after retrace 23,6% ya. Jadi begini teman-teman, di video saya sebelumnya sering sekali saya sampaikan tentang retracement. Jadi retracement itu penting sekali. Di judul-judul sebelumnya yang sudah saya sampaikan adalah seperti mencari titik koreksi suatu tren naik, seperti itu semuanya adalah juga terkait dengan retracement, Fibonacci, terus kemudian bahas Fibonacci retracement di video-video saya juga semuanya berbasis ini teman-teman. Nah ini yang terbaru ya, seperti itu. Oke, jadi saya sampaikan dalam suatu kenaikan yang wajar itu akan ada retracement ya teman-teman. Karena apa? Karena suatu kripto, saham ataupun forex ataupun produk trading lainnya itu ketika dia naik pasti saja akan ada koreksi, dan sepanjang koreksi itu masih dalam batas koreksi wajar, itu masih sangat wajar, dan bahkan itu menjadi kesempatan teman-teman semuanya untuk mendapatkan harga murah. Oke, seperti itu. Contohnya yang jelas sekali, dan kebetulan ini tepat sekali, dan memang presisinya tinggi sekali di Fibonacci itu teman-teman ya. Ini adalah daily chart dari ada USDT ya teman-teman. Saya akan coba tarik Fibonacci-nya sekarang. Oke, sebentar. Di sini saya menggunakan, sebentar saya gambarkan dulu. Nah, di sini saya akan identifikasi dulu satu area base dari Cardano. Jadi ini kira-kira adalah area base-nya dari Cardano, dan juga di atas nih ada area puncaknya dari Cardano. Dan sekarang Cardano ini dia sedang berada dalam satu big picture dengan pola seperti ini teman-teman. Jadi polanya adalah bawah ya, atas ya, terus kemudian dari atas dia ke bawah, seperti ini, perkiraannya seperti ini ya, terus kemudian juga dia ke atas lagi seperti ini. Nah sebenarnya di dalam trading saham, cryptocurrency, forex itu ada satu perulangan, dan perulangan itu kita bisa menjejain kembali atau retrace perulangan tersebut dengan menggunakan Fibonacci. Simpelnya di dalam tren terakhir yang mau saya analisa, hanya tren naik ini teman-teman, bahwa dalam tren naik ini sebenarnya kita kemarin sudah bisa melihat, kita bisa mendeteksi kira-kira di mana sih Cardano ini akan terkoreksi. Jadi kalau teman-teman yang mengikuti video saya tentu akan sudah mengetahui bahwa saya menggunakan Fibonacci seperti ini ya. Kita tidak menarik sampai high-nya, karena high-nya itu adalah penembusan dari retracement sebelumnya ya. Jadi di video saya sebelumnya retracement-nya hanya baru sampai di sini, maksud saya kenaikannya hanya baru sampai di sini. Jadi dari low-nya, swing low-nya Cardano di sini, dari swing low-nya Cardano di situ sampai ke swing high-nya sebelum tembus high-nya hari ini seperti ini ya teman-teman. Cardano terkoreksi. Jadi dia ada, atau Cardano ini naik, kemudian dia terkoreksi sampai retracement di sini, retracement 23, dan hampir menyentuh retracement 38. Ini sebenarnya satu bukti yang jelas bahwa dalam setiap kenaikan, dalam suatu kenaikan itu wajar adanya koreksi, seperti halnya di ada ini. Nah ini sekaligus menjawab juga pertanyaan teman-teman nih yang di TikTok. Ada yang komentar, saya kalau membeli nggak usah pakai gitu-gitu. Artinya saya kalau membeli nggak usah pakai Fibonacci. Jadi beli ya beli seperti itu.
oke, nggak ada masalah. Seperti itu nggak ada masalah karena itu juga termasuk plan dan style trading Anda tersendiri. Tapi bagi saya sebagai pengguna Fibonacci, maka setiap saya melihat satu tren naik dan dia mulai ada swing high. Jadi swing high-nya di sini teman-teman. Sebelum tembus sekarang dia nge-swing high-nya di sini, maka teman-teman lihat dalam time frame yang lebih pendek. Dalam time frame yang lebih pendek seperti ini, teman-teman akan melihat bahwa ini dalam 4 jam Cardano sudah mencapai swing high di sini dan dia terbentuk satu retracement ke bawah. Nah, retracement-nya inilah yang kita cari dengan menggunakan Fibonacci. Perkiraannya adalah di 23 ya, kemudian di 38, 50 seperti itu kira-kira. Nah, dalam tren-tren kecilnya juga pasti akan ada retrace teman-teman. Jadi seperti ini juga ada kenaikan satu tren kecil ya, terus kemudian ini ada retracement. Ya, ini kenaikan terus ada retracement ke bawah seperti itu. Jadi fungsi dari Fibonacci ini adalah kita bisa memperkirakan di mana dia akan terkoreksi. Di mana dia akan terkoreksi ya, seperti itu. Jadi kita membeli tidak asal membeli seperti itu. Kalau memang teman-teman mau style membeli tanpa menggunakan Fibonacci tidak ada masalah. Kalau sepanjang tren itu akan naik, maksud saya tren itu adalah major trennya kuat naik, biasanya tetap akan untung. Cuman dalam hal ini kalau teman-teman sebagai precision trader atau trader yang trading dengan akun-akun futures, itu mau nggak mau teman-teman harus memiliki presisi entry yang sangat tinggi. Dan itu cara mendapatkan presisi entry yang sangat tinggi itu salah satunya adalah dengan menggunakan Fibonacci. Atau mungkin malah yang cukup presisi atau yang paling presisi itu adalah Fibonacci teman-teman. Karena di sini kita bukan menebak, karena kita sudah mendapatkan angka yang merupakan hasil dari tarikan dari swing low ke swing high seperti itu. Jadi di Fibonacci ini kita bukan asal menebak, kita bukan asal entry seperti itu. Misalkan nanti teman-teman, untuk ada atau Cardano ini akan tembus high-nya atau tembus dari garis yang saya bikin ini, kita pun juga bisa menggunakan Fibonacci untuk memperkirakan di mana kira-kira dia akan mencapai resist-resistnya seperti itu. Oke, kalau yang ini teman-teman, yang tren naik ini kita gunakan untuk mencari titik koreksinya sehingga nolnya di atas, maka sekarang kita akan mencoba untuk membuat perkiraan dengan menggunakan Fibonacci bagaimana seandainya Cardano ini akan tembus high-nya. Ya, high-nya di sini nanti teman-teman, maka kita juga bisa menarik Fibonacci di sini, karena nanti yang akan ditembus adalah ini teman-teman, karena nanti yang akan ditembus adalah swing high ini ke swing low, maka kita coba tarik big picture-nya ke sini ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti apabila Cardano ini sudah berhasil menembus high-nya, high dari ini, swing high di sini teman-teman, maka inilah perkiraan target kenaikan dari Cardano. Di sini teman-teman ya, di 3,34 dolar, di 1,618 retracement. Terus kemudian di atasnya itu ada di 2,618 atau di 4,7. Tetapi teman-teman, sekali lagi saya sebenarnya malas untuk menyampaikan target karena pasti teman-teman akan FOMO, akan fear of missing out seperti itu. Jadi ini sebatas target saja karena dalam pencapaiannya ke sana bisa jadi akan ada retracement beberapa kali seperti itu. Dan sekali lagi ketika kita mendapati satu kondisi tren naik, sekali lagi tariklah Fibonacci retracement-nya untuk mendapatkan di mana teman-teman kira-kira bisa entry dengan baik. Oke, itu tadi adalah Cardano USDT, sekarang adalah Cardano IDR seperti ini, kondisinya adalah sama. Jadi pada saat dia dari swing low ya di sini kemudian ke swing high di sini, sebelum dia tembus di sini, maka dia terkoreksi juga sampai ke 23 retracement seperti itu. Ini kondisinya adalah sama dengan Cardano USDT, teman-teman sama ya. Jadi ini juga saya tarik dari base bawahnya juga sama. Terus perkiraan di base atasnya juga sama teman-teman ya, di resisten atasnya juga sama. Tapi dia lebih tinggi. Memang ada selisih antara IDR dengan USDT teman-teman. Nah, nanti apabila untuk Cardano IDR ini sudah break high-nya di sekitar 36, maka kita coba cari targetnya teman-teman seperti ini.
Ya, seperti ini sebentar. Oke, kira-kira targetnya adalah seperti yang ada di gambar ya. Ada di 49.500, ada di 70.000. Sekali lagi ya, ini adalah target dalam pencapaian ke sana pasti akan ada tren dan ada retracement, ada tren, ada retracement seperti itu. Dan semuanya tentu akan disesuaikan dengan kondisi market. Sekali lagi jangan FOMO ya, karena di sini yang saya sampaikan adalah Fibonacci. Fibonacci adalah untuk mencari support ketika dia naik dan terkoreksi, dan untuk mencari resistan ketika dia turun dan mulai retracement ke atas. Baik, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.